Saat kau membutuhkannya, kau sudah kehilangannya. Renungkan itu. Kau tidak mendapatkan kekuasaan atas seorang wanita dengan mengejarnya, menyenangkannya, atau terus-menerus berusaha membuktikan diri. Kau mendapatkannya saat kau bisa pergi, saat kau menyadari kau tidak membutuhkannya untuk berdiri sendiri. Kekuasaan sejati datang dari kesadaran bahwa nilaimu tidak terletak pada perhatiannya, persetujuannya, atau validasinya. Bagaimana jika semua yang diajarkan tentang wanita dirancang untuk melemahkanmu? Bagaimana jika dunia melatihmu untuk melayani, tunduk, memohon, dan menyebutnya cinta? Video ini bukan untuk yang lemah. Ini untuk pria yang lelah tidak terlihat. Lelah memberi lebih banyak daripada yang diterima. Lelah bertingkah seperti badut hanya untuk dipilih. Ini adalah panggilan bangunmu. Dan jika kau siap menghadapi kebenaran, komentari sekarang. Aku memilih kekuasaan. Dia tidak menginginkan pria yang membutuhkannya. Bukan pria yang mengirim pesan singkat 12 kali sehari. Bukan tipe wanita yang hancur berantakan saat mengatakan dia sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Dia menginginkan pria yang bisa pergi di tengah kalimat dan tidak pernah menoleh ke belakang saat rasa hormat hilang. Itulah kekuatan. Kamu diajari hal yang salah. Masyarakat mengatakan bersikap baik, ramah, lembut. Istri bahagia, hidup bahagia. Mereka menyuruhmu untuk terbuka, menangis, mengungkapkan setiap emosi, mengutamakannya. Tapi tanyakan pada diri sendiri, apakah itu pernah membuatnya lebih mencintaimu? Atau apakah dia menjauh saat kamu menjadi terlalu mudah didapatkan, terlalu emosional, terlalu lembut? Kekuatan bukanlah sesuatu yang berisik. Kekuatan hidup dalam keheningan. Rasa hormat tidak pernah diminta, melainkan diperoleh. Dan cinta yang kamu dambakan hanya datang ketika kamu lebih mencintai dirimu sendiri daripada kamu bisa mencintainya. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara mendapatkan kekuatan atas wanita manapun. Bukan melalui manipulasi, bukan melalui paksaan, tetapi dengan menjadi pria yang secara naluriah dia ikuti. Nomor 1, berhenti membutuhkannya. Saat dia merasa Anda lebih membutuhkannya daripada dia perlu menghormati Anda akan kehilangannya. Itu bukan puisi, itu hukum psikologis. Saat perilaku Anda mulai berputar di sekitar persetujuannya, Anda akan kehilangan daya tariknya di matanya. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Dia merasakan dalam suara Anda, postur Anda, urgensi Anda. Dalam seberapa cepat Anda membalas, dalam bagaimana seluruh hari Anda berputar di sekitar suasana hatinya. Anda menyerahkan kekuasaan Anda seolah-olah itu tidak berharga. Dan ketika seorang pria melakukan itu, dia berhenti menjadi kekuatan. Dia menjadi aksesoris, barang penghibur yang dapat dia ambil atau letakkan kapan saja dia mau. Bukan karena dia kejam, tetapi karena Anda telah melatihnya seperti itu. Seorang wanita tidak dapat mencintai pria yang tidak memimpin dirinya sendiri. Jika Anda mengikutinya seperti anak yang tersesat, berharap dia akan memvalidasi nilai Anda perlahan-lahan menghancurkan semua yang pernah dia kagumi. Apa yang kau sebut cinta, berkirim pesan sepanjang hari, meminta pendapatnya tentang segala hal, menunggu di dekat telepon, adalah ketergantungan yang memakai masker, dan ketergantungan membunuh hasrat. Itu mengatakan padanya, aku tidak punya hidup tanpa kamu. Itu tidak menarik baginya, itu mencekiknya. Dia tidak memasuki duniamu untuk membawa kamu. Dia datang karena dia melihat api, karena kehadiranmu sudah cukup. Karena kau memiliki sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tujuan, arahan, visi. Sekarang kau telah menjadikannya misi. Kau telah menjadi tunawisma secara emosional mencoba hidup di dalam persetujuannya. Itu bukan kekuatan, itu bunuh diri emosional. Jika kau ingin dia merasa tertarik padamu seperti gravitasi, kau harus menjadi tak tersentuh dengan cara yang tepat. Bukan dingin, bukan kejam, tapi tak tergoyahkan. Dia harus tahu kalau dia menghilang besok, hidupmu tidak akan runtuh. Itu akan berlanjut, stabil, utuh. Disitulah daya tarik berada, dalam kepastian, dalam arahan, dalam dominasi tenang seorang pria yang memilih, alih-alih mengejar. Untuk berhenti membutuhkannya, bangun kembali dunia batinmu dari nol. Tarik energimu darinya dan investasikan kembali pada dirimu sendiri seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Karena memang demikian. Berhenti mengecek apakah dia telah melihat ceritamu. Berhenti membaca ulang pesan untuk mencari makna tersembunyi. Berhenti menjadikan keheningannya seperti keadaan darurat.
Setiap detik yang kamu habiskan untuk menganalisisnya adalah detik yang dicuri dari pertumbuhanmu. Terobsesilah, tetapi bukan dengan dia. Terobsesilah untuk menjadi begitu kompeten, begitu bersemangat, begitu tajam secara emosional, sehingga kehadiranmu mengubah suasana ruangan tanpa sepatah kata. Bangun sebelum matahari terbit, berlatih tanpa tubuhmu terbakar dan alasanmu lenyap. Baca sampai pemikiranmu berubah. Stoikisme, strategi, psikologi. Singkirkan gangguan, singkirkan pria yang suka bergosip dan wanita yang menguras energi. Bangun visimu seperti sebuah kerajaan, karena memang demikianlah. Telacak habitmu seolah masa depanmu bergantung padanya, karena memang demikianlah. Dan yang terpenting, pilihlah penderitaan sukarela. Disiplinkan dirimu sampai rasa sakit menjadi gurumu, bukan musuhmu. Pria yang mampu situk dalam ketidaknyamanan tanpa kehilangan dirinya sendiri adalah pria yang tak dapat dihancurkan oleh wanita manapun. Dia adalah batu karang, kerangka, standar yang dihormatinya bahkan ketika dia tidak setuju. Dia mungkin memang tidak pernah mengatakannya, tapi dia mendambakan pria itu. Pria yang tidak gentar ketika dia menjauh. Pria yang tidak mengejar ketika diuji. Pria yang mengatakan tidak dan sungguh-sungguh. Bukan untuk menyakitinya, tetapi karena dia tidak takut kehilangannya. Kamu menjadi seperti dia dengan mengambil kembali semua yang kamu serahkan pada persetujuannya. Tawa palsu, permintaan maaf yang tidak perlu, energi yang terbuang untuk menjelaskan dirimu.